Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan dan walafiat hari ini, mendapatkan ridho dan barokah dari Allah. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang kegiatan kita BK dalam rangka kurikulum penggerak dan SMK Pusat Keunggulan yang nantinya kita diharapkan peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Namun sebelumnya kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian yang saya banggakan, guru-guru BK yang hebat, ya, supaya kita tidak tegang dan tidak sepaneng begitu ya. Kita nanti akan mengkonsepkan untuk kegiatan ini dengan ngobras, ngobrol santai ala BK. Jadi kita mengalir saja, nanti saya sampaikan materinya, teman-teman kita bisa saling berdiskusi, mana yang kurang paham, bisa kita saling melengkapi, dan kita berbagi cerita dan pengalaman. Saya perkenalkan dulu, di pojok sebelah kanan ada guru BK kita, Bu Dika Yuniar Angelina. Di pojok sebelah kiri ada Ibu Guru BK kita juga, ada Bu Vidya Setialita. Betul ya Ibu Vidya ya? Iya. Dan juga ada guru BK kita yang hebat juga, ada Mas Febrani Setiawan. Selamat bergabung untuk semuanya. Baik teman-teman, kita awali supaya kegiatan ini lebih fresh, lebih cair. Kita akan mengawali dengan ice breaking ya, supaya kita lebih enak. Nah, sudah kelihatan ya file PPT-nya nggih? Sudah. Ya. Jadi yang akan kita bahas ini nanti tentang kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Baik, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman yang saya banggakan, di sini ada beberapa angkutan angka. Kalau saya bilang angka 1, silahkan teman-teman bisa menunjukkan dengan jarinya. Bisa dimulai ya, silahkan. Silahkan tunjukkan angka 1 dengan jari. Silahkan teman-teman bisa menunjukkan angka dengan jari, kelihatan jarinya. Kita bermain namanya flying finger. Flying finger. Silahkan ditunjukkan angka 1. Ya, angka 1 begini ya. Oke. Kalau angka 2, angka 2 begini ya. Angka 3, angka 3 begini. Angka 4, angka 5, begini. Dadah gitu ya. Baik, sekarang yang sudah lazim dalam benak kita bahwa angka 1 akan selalu ditunjukkan dengan jari telunjuk kita seperti ini, angka 2 seperti ini, angka 3 seperti ini, angka 4 seperti ini, dan angka 5 seperti ini. Kita akan ubah untuk angka 1, sekarang kita ganti pakai jari kelingking kita. Jadi kalau ada instruksi angka 1, silakan yang ditunjukkan jari kelingkingnya. Mbak Vidya bisa diangkat jarinya. Iya. Ya, begitu. Angka 2 yang tadinya begini, sekarang kita ganti begini. Huruf L. L. Iya. Ya, L. Kalau angka 3 yang tadinya begini, sekarang kita ganti seperti ini, metal. Kemudian angka 4 yang tadinya begini kita ganti jentik kita yang ditekuk. Angel pol lagi. Susah, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Oke, angka 1 seperti ini, kemudian angka 5 seperti biasa dada gitu ya. Kita ulangi. Angka 1. 1 2. Ya, begini boleh, begini boleh.
Angka 3. Angka 3. Ya. Angka 4. Oke, terakhir angka 5. Baik, silakan teman-teman nanti mengikuti angka yang saya sebutkan yang ada di layar teman-teman, tapi tidak hanya angka menyebutkan seperti itu, tapi dengan lagu. Saya akan mengiringi nada-nada atau angka-angka ini dengan lagu Balonku Ada 5. Jadi nanti ada 3, 4, 1, 3, 4, dan 1, 5, 2, dan 3. Gitu ya, teman-teman sambil menunjukkan angka-angka di tangan kita. Siap. Oke, kita mulai persiapan semuanya. Are you ready? I'm ready. Oke, baik kita mulai 1, 2, 3. 3, 4, dan 1. 5, 2, dan 3. 2, 1, 4. 5, 3, dan 2. Oke. 1, 3, dan 4. Woi. 5, 2, dan 3. 1, 4 dan 3. 1, 5, 1, 5 dan 2. Terima kasih matur semuanya. Baik, teman-teman, kita masuk pada materi setelah ice breaking kita pada kesempatan hari ini. Baik, materi kita karena tentang kurikulum, sebetulnya ini adalah sebuah konsep yang paling mendasar dalam sebuah pembelajaran kita, di mana konsep kurikulum penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini didasarkan pada sebuah falsafah pendidikan yang sangat luar biasa sekali oleh pendiri bangsa kita, founding father kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, dengan slogannya yang sangat terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jadi ing ngarsa sung tulodo itu artinya kita sebagai guru, ya terutama karena profesi kita sebagai guru BK, yaitu memberikan keteladanan untuk para peserta didik kita. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan ing madya mangun karso, yaitu kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita untuk dapat berkembang secara maksimal, ya tentunya kalau kita sebagai seorang guru BK, yaitu memaksimalkan potensi, bakat, minat sesuai dengan tugas-tugas perkembangan pada fasenya peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, tutwuri handayani, yaitu bagaimana kita memberikan dukungan kepada peserta didik. Sebuah konsep merdeka belajar di mana peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensinya. Jangan sampai merdeka belajar ini diartikan sebuah konsep pembelajaran yang carpe diem, bukan seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kita menyaksikan videonya dari Ki Hajar Dewantara ini, jadi anak-anak itu seperti planet yang bergerak bebas, tetapi sesuai dengan alur jalurnya begitu ya, sesuai dengan rotasinya begitu. Jadi biarkan mereka bergerak, tentunya kita memberikan dukungan dan pengawasan. Itu konsep yang harus kita pahami tentang kurikulum itu sendiri, kurikulum penggerak. Dan ini kurikulum penggerak ini merupakan sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan kita. Oke, sebelum kita masuk kepada konsep kurikulum itu sendiri, kalau boleh saya tahu nih, menurut teman-teman, kurikulum yang selama ini yang terjadi di dengan kita itu seperti apa? Bisa kasih ini nggak, kita sharing pendapat. Selama ini sebelum ada kurikulum penggerak ini, kita selama ini melakukan pengajaran di sekolah kita, di instansi satuan pendidikan kita masing-masing, tentunya pasti ada kurikulum. Menurut teman-teman, kurikulum yang berjalan sekarang ini seperti apa nih? Monggo, ada yang masih mau memberikan tanggapan?
Ini yang masih terkenal ya dengan kurikulum apa ya 2013 kemarin nggih, Pak, nggih. Kurikulum 13 ya. Tapi begini, Bu Dika, apakah kurikulum yang katakanlah kurikulum 13 atau kurikulum yang sebelumnya namanya KTSP, Nah, apakah itu sudah menjembatani atau memberikan fasilitas kepada siswa untuk bisa mengembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya? mungkin kurang nggih. Tapi yang lebih mengena itu menurut saya karena gaungnya seperti yang ngendikan Ibu Yus tadi, gaungnya itu kayak K13 itu kan luar biasa. Tapi kalau yang ini sekolah penggerak ini kan ketika sudah dijalankan baru gaungnya mulai. Nah itu loh mungkin prosesnya. Mungkin dari Mbak Vidya atau Mas Farid atau Mas Febra mungkin bisa memberikan ini pandangannya di satuan pendidikannya masing-masing. Seperti apa sih pelaksanaan kurikulum sebelum ini atau yang selama ini kita jalankan di sekolah teman-teman sekalian? Kalau untuk di sekolah kami sebelum ini ada kurikulum penggerak sama seperti yang ada di sekolahnya Bu Dika. Kita juga pakainya kurikulum yang K13 ya, sebelum adanya kurikulum penggerak ini. Kalau untuk kurikulum penggerak ini, semoga saja nanti akan jauh lebih bagus lagi implementasinya ke anak-anak. Soalnya kalau di kurikulum 2013 ini ya memang setiap apa ya ibaratnya setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Semoga saja di kurikulum yang penggerak ini semoga saja nantinya jauh lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya, bisa melengkapi lah gitu. Iya, betul sekali ya, Mbak Vidya. Itu kayak apa namanya? Semoga kurikulum ini memang merupakan kurikulum apa ya, terobosan baru dalam memberikan bimbingan. Nah, kalau kita membaca dari tentang kurikulum itu sendiri, pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini merupakan penerjemahan visi misi Presiden. Jadi memang ini sebuah terobosan dari Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Jokowi, untuk merubah sistem kurikulum atau pendidikan itu sendiri. Kalau boleh saya memberikan sebuah ulasan gitu ya, bahwa selama ini siswa hanya dijejali atau apa ya bahasanya, selalu diberikan materi-materi dan mereka harus menguasai. Harus ini, harus ini, harus ini, dan mereka ada dalam tanda kutip piye caranya biar bisa benar-benar menguasai. Tetapi sementara bakat dan kemampuan mereka sebetulnya tidak di situ. Nah, akhirnya ini yang menghambat dari para peserta didik untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian mengembangkan reformasi sistem pendidikan. Diharapkan dengan adanya kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, satuan pendidikan dan guru memiliki keleluasaan dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan katanya. Sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Satuan pendidikan dan guru memiliki keleluasaan merancang kurikulumnya sendiri dan modul ajar. Nah, tentunya ini akan Pak, mungkin. Betul sekali itu, Mbak. Jadi kemungkinan nanti antara sekolah kita, sekolahnya saya dengan sekolahnya Bu Dika, dengan sekolahnya Bu Vidya atau dengan sekolahnya Pak Febra, mungkin tidak sama nanti dalam apa namanya, dalam pembelajarannya kah, mungkin atau dalam sistem pelaksanaan kurikulumnya kah. Nah, disesuaikan dengan kekhasan dari masing-masing daerah kita. Pendidikan. Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada tahap kurikulum sekolah dan penggerak SMKPK. Sebetulnya bagaimana sih tahap kurikulum itu sendiri dalam pelaksanaannya? Yang pertama adalah evaluasi implementasi kurikulum. Jadi mengevaluasi kurikulum yang sebelumnya, tadi makanya saya tanyakan seperti apa sih kurikulum di tempat kita sebelumnya, sehingga adanya namanya evaluasi implementasi kurikulum. Yang kedua, analisis kebutuhan dari evaluasi. Setelah kita adakan evaluasi, nanti akan ada analisis kebutuhan.
sebetulnya oh ternyata kebutuhan kita itu ada di sektor ini, lebih penting di mungkin di Bu Dika di daerah perkebunan, pertanian begitu, atau di tempat saya peternak sapi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan proses pengembangan kurikulum sekolah penggerak dan SMK keunggulan. Jadi nanti setelah ada analisis, maka muncul perencanaan proses dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik. Maka akan disusun naskah akademik, kemudian pengembangan kurikulum sekolah penggerak sebagai pusat keunggulan, dan yang terakhir, yang keenam, penyusunan perangkat ajar, buku atau modul ajar yang menjadi keleluasaan di satuan pendidikan kita masing-masing. Semua tahapan-tahapan ini nanti akan berujung pada karakter peserta didik, yaitu yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita kalau menurut teman-teman nih, oh ya, kurikulum harapannya kalau menurut teman-teman ke depan itu yang idealnya itu seperti apa? Dalam pelaksanaan kurikulum berat itu nanti teman-teman idealnya yang seperti apa? Kalau menurut saya yang terkait dengan kurikulum, ya. Kalau menurut saya ya kembali lagi sesuai dengan kekhasan tadi, Pak. Terus mungkin lebih mengoptimalkan, memaksimalkan itu loh, melibatkan yang pemangku kepentingan kemarin kan biasanya kurikulum hanya ini oleh dunia. Nah mungkin karena sesuai dengan aturan saat ini mungkin ya dilibatkan lah. Jadi pelibatan pemangku kepentingan semua stakeholder yang ada di sekolah gitu nih. Ya. Jadi biar tahu, Pak. Kurikulum penggerak ini nanti akan ada dua konsep. Jadi konsep mana yang milik pusat, mana yang kewenangannya satuan pendidikan. Kalau yang di pusat itu ada struktur kurikulum jelas, dan profil pelajar Pancasilanya akan seperti apa, capaian pembelajarannya seperti apa, prinsip pembelajaran dan asesmennya seperti apa, itu sudah menjadi kewenangan pusat dan sudah ditentukan. Maka kewenangan satuan pendidikan adalah menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah, dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih kerangkanya kurikulum penggerak itu akan seperti ini. Sudah ada jelas pembagiannya, mana yang untuk pusat, mana yang untuk satuan pendidikan. Nah, khusus untuk sekolah menengah kejuruan, karena kita berada di SMK, maka kurikulum operasional adalah kurikulum yang implementatif, yang menjabarkan kurikulum inti bidang dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi, serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Jadi penggabungan antara pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, nanti dihubungkan dengan kebutuhan dunia kerja atau industri. Kemudian kita berbicara kepada prinsip dalam kurikulum penggerak ini, yang pertama jelas seperti dari Diajar Dewa, yaitu pada yang kedua paham yang kita singgung, yaitu menunjukkan kekhasan dari pada satuan pendidikan di lingkungan kita masing-masing. Kemudian esensial, dan yang terakhir akuntabel. Nah, satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam merancang kurikulum tadi ya, kurikulum operasional sekolah dan modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan diharapkan dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih mendalam pada kompetensi tertentu. Ya, itu kira-kira materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, ada mungkin yang didiskusikan dari teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, nanti untuk tugasnya saya sampaikan di grup WA kita.
silahkan nanti dikerjakan. Nanti setelah itu bisa diumpan balik atau dikirim balik ke WA kami. Nanti kita akan adakan diskusi di forum kecil. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf agak lama. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada kita sebagai guru BK. Amin, amin. Penggerak, amin. Serta peserta unggulan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya akhiri terlebih dahulu.